Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi James Sagung Permana, NIM 24320210004. Program studi ilmu hukum non reguler, mata kuliah hukum dan HAM. Di sini saya akan menjelaskan tentang naskah pengadilan hak asasi penjelasan hak asasi manusia, yaitu pengadilan HAM. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pengadilan hak asasi manusia dan pengadilan HAM. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena berkaitan dengan penegak hukum untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia. Sebelum membahas pengadilan HAM ini, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia atau HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28A, pasal 28J. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu tanggung jawab utama negara. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat masih terdapat berbagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Sebagian besar pelanggaran dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum biasa, akan tetapi apabila pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran HAM yang berat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan hak asasi manusia. Sebagaimana pengertian pengadilan HAM, yaitu pengadilan HAM atau pengadilan hak asasi manusia adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan bertugas untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dasar hukumnya pembentukan pengadilan HAM adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan ini dibentuk sebagai bentuk komitmen negara dalam menegakkan keadilan, memberikan perlindungan kepada korban, menghukum pelaku pelanggaran HAM yang berat, serta memenuhi kewajiban Indonesia dalam menghormati hak asasi manusia. Sebagaimana tujuan pengadilan HAM ini, pembentukan pengadilan HAM memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menegakkan hukum terhadap setiap pelaku pelanggaran HAM berat. Seterusnya, yang kedua, memberikan keadilan bagi korban maupun keluarga korban. Yang ketiga, yaitu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Yang keempat, mencegah terulangnya pelanggaran HAM berat pada masa yang akan datang. Dan terakhir, yaitu mewujudkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Kedudukan pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Walaupun juga berada dalam lingkungan peradilan umum, pengadilan HAM ini memiliki kewenangan khusus sehingga tidak semua perkara pidana dapat diperiksa di pengadilan ini. Pengadilan HAM hanya menangani pelanggaran HAM yang tergolong berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sebagaimana wewenang pengadilan HAM-nya menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pengadilan HAM hanya berwenang mengadili dua jenis pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagaimana kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh
atau sebagaimana kelompok bangsa, ras, etnis maupun agama. Seperti contohnya yaitu membunuh anggota kelompok tertentu, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat, menciptakan kondisi kehidupan yang menyebabkan kehancuran suatu kelompok, mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut, dan memindahkan anak-anak secara paksa dari suatu kelompok ke kelompok lain. Genosida ini termasuk salah satu kejahatan internasional yang paling serius karena bertujuan menghilangkan keberadaan suatu kelompok manusia. Dan yang kedua itu kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Berbentuk kejahatan terhadap kemanusiaan antara lain yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, sterilisasi secara paksa, penganiayaan terhadap kelompok tertentu, penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang mengakibatkan penderitaan berat. Sebagaimana jenis-jenisnya pengadilan HAM, yaitu di Indonesia terdapat dua jenis pengadilan HAM. Yang pertama yaitu pengadilan HAM permanen, dan yang kedua yaitu pengadilan HAM ad hoc. Sebagaimana pengadilan HAM permanen yaitu dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 yang berwenang mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah undang-undang tersebut mulai berlaku. Dan yang kedua itu pengadilan HAM ad hoc, sebagaimana atas usul DPR kepada Presiden melalui keputusan Presiden untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 20 tahun 2000. Sebagaimana proses penyelesaian perkara di pengadilan HAM ini, yaitu proses penyelesaian perkara di pengadilan HAM dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, hasil penyelidikan diserahkan kepada Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan. Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan HAM, dan selanjutnya majelis hakim memeriksa seluruh alat bukti serta mendengarkan keterangan saksi dari ahli, korban maupun terdakwa. Setelah seluruh proses persidangan selesai, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Apabila masih terdapat keberatan terhadap putusan tersebut, para pihak dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak korban dan saksi dalam proses peradilan HAM. Korban dan saksi memiliki yang dilindungi oleh negara, yaitu hak-hak tersebut meliputi perlindungan keamanan, kesempatan memberikan keterangan tanpa tekanan, memperoleh bantuan hukum apabila diperlukan, memperoleh kompensasi dari negara sesuai ketentuan yang berlaku, memperoleh restitusi dari pelaku apabila memenuhi syarat, serta memperoleh rehabilitasi untuk memulihkan nama baik maupun kondisi korban. Perlindungan terhadap korban dan saksi sangat penting agar proses peradilan berjalan secara adil serta mampu mengungkapkanlah kebenaran. Sanksi-sanksi bagi pelaku yaitu apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM yang sangat berat, hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara untuk jangka waktu tertentu, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati untuk tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Besarnya pidana tergantung pada tingkat kesalahan akibat yang ditimbulkannya serta peran pelaku dalam tindak pidana tersebut. Seperti contoh kasus pengadilan HAM di Indonesia, yaitu beberapa perkara yang pernah disidangkan di pengadilan HAM Indonesia antara lain seperti kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur pada tahun 1999, yaitu kasus Tanjung Priok tahun 1984.
Selain itu juga terdapat sejumlah dugaan pelanggaran HAM berat lainnya yang telah diselidiki oleh Komnas HAM, namun tidak seluruhnya berlanjut hingga tahap persidangan karena proses hukumnya bergantungan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil penyelidikan. Pentingnya pengadilan HAM, yaitu keberadaan pengadilan HAM memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengadilan HAM juga menjadi sarana untuk memberikan keadilan kepada korban, memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, mencegah terjadinya impunitas atau pelaku yang bebas dari hukuman, memperkuat supremasi hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Sebagaimana yang saya dijelaskan, kita simpulkan, dapat disimpulkannya bahwa pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM hanya berwenang mengadili dua jenis kejahatan, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keberadaan pengadilan HAM merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, memberikan keadilan kepada korban, serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati hak asasi setiap orang, menghindari segala bentuk pelanggaran HAM, serta mendukung penegakan hukum yang adil tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Demikian pemaparan saya mengenai pengadilan hak asasi manusia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.